Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah akan termasuk golongan orang-orang yang jahil. Surat Al-Baqarah ayat 67. Dulur-dulur seiman, di dalam ayat tersebut di atas, Allah berfirman yang artinya, ingatlah kalian hai kaum Bani Israel akan nikmatku yang telah kulimpahkan kepada kalian dalam hal menyangkut perkara yang berlainan dengan hukum alam bagi kalian, yaitu mengenai seekor sapi betina dan keterangan mengenai si pembunuhnya dengan melalui sapi betina itu. Kemudian Allah menghidupkan si terbunuh. Lalu si terbunuh menyebut siapa pelaku yang telah membunuh dirinya dari kalangan mereka. Dulur-dulur seiman, Ibnu Abu Hatim meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Al-Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Sabah dan seterusnya sampai dari Ubaidah Al-Salmani yang menceritakan hadis sebagai berikut. Artinya, ada seorang lelaki dari kalangan kaum Bani Israel yang mandul, tidak mempunyai anak, sedangkan dia mempunyai harta benda yang banyak. Orang yang mewarisinya hanyalah anak laki-laki dari saudara laki-lakinya. Pada suatu malam, keponakannya itu membunuhnya dan meletakkan mayatnya di depan pintu rumah salah seorang dari kalangan mereka. Di pagi hari, si pembunuh menuduh mereka hingga masing-masing pihak memakai senjatanya, dan sebagian dari mereka berperang dengan sebagian yang lain. Kemudian orang-orang yang bijak dan berkuasa dari kalangan mereka berkata, mengapa kalian saling membunuh di antara sesama kalian, sedangkan utusan Allah berada di antara kalian? Akhirnya mereka datang menghadap Nabi Musa alaihissalam, lalu menceritakan peristiwa tersebut. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata, seperti yang disitir dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 67 ini, yaitu yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah dari termasuk golongan-golongan orang yang jahil. Dulur-dulur seiman, seandainya mereka tidak menyangkal niscaya sapi apapun yang akan mudah didapat dan cukup bagi mereka, tetapi mereka keras kepala. Akhirnya mereka diperberat. Setelah mereka mendapatkan sapi betina yang diperintahkan agar mereka menyembelihnya, ternyata sapi betina itu adalah milik seorang laki-laki yang tidak punya sapi lain kecuali satu-satunya yang mereka harapkan itu. Akhirnya sepemilik sapi berkata, demi Allah, sebagai tukarannya aku tidak mau kurang dari sejumlah emas yang memenuhi kulitnya. Maka dengan terpaksa mereka mengambil sapi betina tersebut dan memberi tukaran berupa emas sepenuh kulitnya. Mereka menyembelih sapi tersebut, lalu memukulkan sebagian dari anggota badannya ke tubuh mayit yang terbunuh itu. Akhirnya si mayat dapat hidup kembali. Mereka bertanya, siapakah yang telah membunuhmu? Ia menjawab, orang ini, seraya mengisyaratkan kepada keponakannya. Lalu kemudian ia lunglai dan mati kembali.
Si pembunuh tidak diberi kesempatan, tidak diberi sedikit pun dari harta peninggalan si mayat. Setelah peristiwa tersebut, maka pembunuh tidak dapat mewarisi harta benda pamannya, yaitu si terbunuh. Dulur-dulur seiman, Ibnu Jarir meriwayatkan hadis yang semisal ialah melalui hadis Ayub dari Muhammad Ibnu Sirin dari Ubaidah. Diriwayatkan pula oleh Abdu Ibnu Humaid dalam kitab tafsirnya. Disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Yazid Ibnu Harun dengan lafaz yang sama. Telah diriwayatkan pula oleh Adam Ibnu Abu Iyas di dalam kitab tafsirnya, dan Abu Ja'far yakni Ar-Razi dari Hisam Ibnu Hasan dengan lafaz yang sama. Adam Ibnu Abu Ilyas dalam kitab tafsirnya meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far Ar-Razi sampai ke Abul Aliyah mengenai firman Allah surat Al-Baqarah ayat 67 ini, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina. Dulur-dulur seiman, tersebutlah bahwa ada seorang lelaki dari Bani Israel. Dia orang kaya dan tidak punya seorang anak pun. Yang mewarisinya adalah salah seorang kerabatnya. Kemudian si kerabat membunuhnya agar cepat memperoleh harta warisan. Lalu mayatnya dicampakkan di perempatan jalan. Si pembunuh datang kepada Nabi Musa dan berkata, sesungguhnya kerabatku telah terbunuh. Hal ini merupakan suatu peristiwa yang sangat berat, karena aku tidak menjumpai seorang pun selainmu yang dapat menjelaskan kepadaku siapa si pembunuhnya, wahai Nabi Allah. Maka Nabi Musa alaihissalam menyuruh kepada semua orang, ku minta demi Allah, siapa yang mengetahui peristiwa ini hendaknya dia menceritakannya kepada kami. Ternyata tiada seorang pun dari mereka yang mengetahui. Lalu si pembunuh datang kepada Musa dan berkata, engkau adalah Nabi Allah, maka mintalah kepada Allah buat kami agar dia menjelaskan kepada kami. Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Tuhannya. Lalu Tuhan berfirman seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 67 di atas, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina. Mereka heran dengan jawaban tersebut. Lalu mereka Bani Israel itu berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah akan termasuk golongan orang-orang yang jahil. Mereka menjawab, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan di antara itu. Itu adalah surat Al-Baqarah ayat 67 sampai 68. Dulur-dulur seiman, artinya sapi betina itu sesuai dengan ayat tersebut di atas tidak terlalu tua, tapi tidak terlalu muda, melainkan pertengahan di antara keduanya. Kemudian mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami warna sapi itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, tapi menyenangkan bagi orang-orang yang melihatnya. Surat Al-Baqarah ayat 69. Dulur-dulur seiman, sapi betina tersebut berwarna kuning, mulus, lagi membuat takjub bagi orang-orang yang memandangnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 70 dan 71 yang artinya mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapatkan petunjuk. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Tidak bercacat, tidak ada belangnya. Dulur-dulur seiman, dari ayat tersebut diketahui bahwa sapi tersebut belum pernah dipekerjakan untuk membajak tanah
atau mengairi tanaman. Juga sapi tersebut tidak ada cacat serta tidak ada belangnya. Dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 71 yang artinya mereka berkata, "Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya." Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Dulur-dulur seiman, makna dari ayat tersebut di atas adalah seandainya kaum itu tidak di saat menerima perintah untuk menyembelih sapi betina itu, mereka langsung mendatangkan seekor sapi betina yang manapun, hal itu sebenarnya sudah cukup. Tetapi mereka memperberat dirinya sendiri, maka Allah benar-benar memperberat mereka. Seandainya saja kaum itu tidak mengucapkan kata istisna seperti yang disebutkan disebutkan Allah dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 70 yang artinya, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapatkan petunjuk. Niscaya mereka tidak akan beroleh petunjuk untuk mendapatkan sapi betina tersebut untuk selama-lamanya. Dulur-dulur seiman, terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 67 terdapat beberapa riwayat mengenai terbunuhnya seseorang lelaki di kalangan Bani Israel. Versi terburuk adalah diambil dari kitab-kitab Bani Israel. Untuk itu akan kita jelaskan antara lain sebagai berikut. Dulur-dulur seiman, menurut Ibnu Jarir yang meriwayatkan telah menceritakan kepada Muhammad Ibnu Sa'id, telah menceritakan kepadaku ayahku, dan seterusnya sampai Ibnu Abbas sehubungan dengan ayat yang perihal mengenai sapi betina itu, disebutkan bahwa ada seorang lelaki yang lanjut usia di kalangan Bani Israel pada zaman Nabi Musa. Lelaki itu mempunyai harta yang banyak, sedangkan anak-anak saudara lakinya miskin, tak berharta. Laki itu tidak beranak, dan ahli warisnya adalah anak-anak dari saudara laki-lakinya itu, yaitu keponakannya. Mereka berkata, "Aduhai, seandainya paman kita mati, niscaya kita akan mewarisi hartanya." Tetapi setelah masa berlalu sangat lama, pamannya tidak juga mati-mati. Datanglah setan kepada mereka dan mengatakan kepada mereka, "Mengapa tidak kalian bunuh saja paman kalian? Niscaya kalian akan segera mewaris hartanya, dan kalian akan menimpakan diatnya kepada penduduk kota yang kalian tidak ada di dalamnya." Demikian itu karena ada 2 kota di sekitar tersebut, dan mereka berada di salah satu kota itu. Sedangkan hukum yang berlaku di kalangan mereka adalah bila ada seorang yang terbunuh lalu mayatnya ada tergeletak di antara kedua kota, maka dilakukanlah pengukuran jarak antara si mayat dan 2 kota tersebut. Kota manapun di antara keduanya yang jaraknya lebih dekat dengan kota si mayat, maka penduduk kota itulah yang harus bertanggung jawab atau menanggung diatnya. Dulur-dulur seiman, karena pamannya ini tidak juga meninggal atau wafat, maka akhirnya mereka terbujuklah oleh bujukan syaitan ini. Maka mereka dengan sengaja membunuh pamannya. Sesudah itu mereka lemparkan mayatnya di depan pintu gerbang kota mereka yang bukan berasal dari kota tersebut. Pada keesokan harinya penduduk kota kedatangan anak-anak dari saudara laki-laki tua tersebut. Lalu mereka berkata, paman kami terbunuh di depan pintu gerbang kalian. Demi Allah, kalian harus membayar diat paman kami kepada kami. Penduduk kota menjawab, "Kami bersumpah dengan nama Allah, kami tidak membunuhnya dan kami tidak mengetahui siapa pembunuhnya. Kami belum pernah membuka pintu gerbang kota kami sejak kami menutupnya hingga pagi hari." Akhirnya mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalam lalu berkata, "Paman kami telah kami temukan dalam keadaan terbunuh di depan pintu kota mereka." Penduduk kota menjawab, "Kami bersumpah kepada Allah bahwa kami tidak membunuhnya dan kami tidak pernah membuka pintu gerbang kota kami bila telah kami tutup hingga pagi hari." Kemudian datanglah malaikat Jibril membawa perintah dari Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui kepada Nabi Musa. Nabi Musa akhirnya berkata kepada mereka, yaitu yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 67 ini, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina. Dulur-dulur seiman,
Kalau kita melihat dari versi As-Sadi, yaitu sehubungan surat Al-Baqarah ayat 67 ini, yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih ekor sapi betina. Maka menurut As-Sadi, yaitu riwayat sehubungan dengan ayat tersebut di atas, itu adalah berkaitan dengan ayat itu tersebutlah ada seorang laki-laki di kalangan Bani Israel yang memiliki banyak harta dan seorang anak perempuan serta seorang keponakan laki-laki yang miskin. Lalu keponakan ini melamar anaknya, jadi anak pamannya ini yang perempuan. Tapi ia menolak dan tidak mau mengawinkan anak perempuannya dengan keponakannya tersebut. Akhirnya keponakan yang masih muda itu marah dan mengatakan, demi Allah, aku benar-benar akan membunuh pamanku, merampas hartanya, mengawin anak perempuannya, dan memakan diat pembunuhannya. Dulur-dulur iman, kemudian si pemuda datang kepada pamannya ketika ada berita tentang kedatangan para pedagang di salah satu suku Bani Israel. Lalu pemuda itu mengatakan kepada pamannya, hai paman, berangkatlah bersamaku dan tolong ambilkan buatku sebagian dari harta dagangan kaum tersebut. Barangkali aku dapat memperoleh keuntungan darinya. Sesungguhnya jika mereka melihat engkau bersamaku, niscaya mereka mau memberikannya kepadaku. Si paman berangkat akhirnya bersama keponakannya itu pada malam hari. Ketika si paman sampai di tempat kabilah yang dituju, maka si keponakan membunuhnya. Lalu si keponakan kembali kepada keluarganya. Pada keesokan harinya, si keponakan tersebut datang seakan-akan sedang mencari pamannya. Ia berpura-pura tidak mengetahui di mana pamannya berada dan seakan-akan dia tidak menemukannya. Lalu ia berangkat menuju ke tempat pamannya yang terbunuh itu. Ternyata ia menjumpai kabilah tersebut sedang mengurumuni mayat pamannya. Lalu ia mengambil mayat pamannya seraya berkata, kalian telah membunuh pamanku, maka kalian harus membayar diatnya kepadaku. Ia mengatakan demikian secara seraya menangis dan menaburkan pasir ke atas kepalanya sendiri dan mengatakan, aduhai pamanku. Kemudian ia melaporkan hal tersebut kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa menjatuhkan keputusan agar mereka membayar diat kepada si pemuda itu. Tetapi mereka berkata, wahai utusan Allah, mohonkanlah kepada Tuhanmu buat kami agar dia menjelaskan kepada kami siapakah yang telah membunuhnya itu. Lalu tangkaplah pelakunya. Demi Allah, sesungguhnya diat si terbunuh ini mudah bagi kami. Tetapi kami merasa malu dituduh sebagai pembunuh. Yang demikian itu sehingga turunlah firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 72 yang artinya, dan ingatlah ketika kalian membunuh seorang manusia, lalu kalian saling tuduh-menuduh tentang itu. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kalian sembunyikan. Dulur-dulur seiman. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata kepada mereka, hal ini tercantum dalam ayat 67 surat Al-Baqarah, yaitu sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina. Namun jawaban mereka, kami ingin bertanya kepadamu tentang orang yang disuruh dibunuh, yang dibunuh ini dan orang yang membunuhnya. Tetapi engkau malah menjawabnya, sembelihlah seekor sapi betina. Apakah engkau sedang memperolok-olokkan kami? Maka Nabi Musa alaihissalam menjawabnya seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 67 ini. Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah akan termasuk sebagai golongan orang-orang yang jahil. Dulur-dulur seiman, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, seandainya mereka mengambil seekor sapi betina manapun lalu mereka menyembelihnya, niscaya hal itu sudah beres, sudah cukup bagi mereka. Akan tetapi mereka bersikap keras dan membandel kepada Nabi Musa alaihissalam, maka Allah memperkeras sanksinya terhadap mereka dengan mengatakan, yaitu yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 68. Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Kemudian Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua, tidak muda, pertengahan antara itu.
Dulur-dulur seiman, Al-Farid itu maksudnya sapi betina yang sudah tua dan tidak beranak lagi. Al-Bikr adalah sapi betina yang sudah pernah beranak, kecuali hanya baru sekali. Al-Awan itu pertengahan di antara keduanya. Dulur-dulur seiman, dalam ayat Al-Baqarah ayat 71 sampai dengan 67, 68, maksudnya 68 sampai 71, itu diartikan adalah artinya sebagai berikut. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh kalian. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina kuning yang tua warnanya, lagi menyenangkan orang yang melihatnya. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat dari sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapatkan petunjuk. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, dan tidak cacat, dan tidak ada belangnya. Maksud belang di sini adalah tidak ada belang putih, belang hitam, belang merah, dan melainkan warnanya kuning mulus. Kemudian dalam ayat Al-Baqarah ayat 71 yang artinya mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Selanjutnya mereka mencarinya dan ternyata mereka tidak mampu menemukannya. Dulu seiman, tersebutlah di kalangan Bani Israel terdapat seorang pemuda yang sangat berbakti kepada ayahnya. Pada suatu hari ada seorang lelaki lain yang lewat kepadanya seraya membawa mutiara jualannya. Ketika itu ayahnya sedang tidur, sedangkan kunci brankas berada di bawah bantalnya. Si laki penjual mutiara itu berkata kepadanya, maukah engkau beli mutiara ini dengan harga 70.000 dirham? Si pemuda menjawab, jika kamu bersabar hingga ayahku terbangun dari tidur, aku mau membelinya darimu dengan harga 80.000 dirham. Si penjual mutiara berkata, bangunkan saja ayahmu, nanti mutiara ini kujual kepadamu dengan harga 60.000 dirham. Maka si penjual mutiara terus menurunkan harganya hingga mencapai harga 30.000 dirham. Sedangkan si pemuda menaikkannya, menurunkan terus hingga harga 100.000 dirham. Dengan syarat ayahnya harus terbangun dengan sendirinya terlebih dahulu. Ketika si penjual mendesak terus, maka si pemuda kesal lalu berkata kepadanya, demi Allah, aku tidak mau membelinya darimu dengan harga berapapun juga selama-lamanya. Dia menolak untuk membangunkan ayahnya. Maka Allah mengganti mutiara tersebut menjadi sapi betina untuk si pemuda sebagai pahala berbakti kepada ayahnya. Dulu Siman, ketika kaum Bani Israel sedang mencari sapi betina dan melihat sapi betina yang dicarinya itu berada di tangan si pemuda, mereka langsung meminta agar si pemuda menjual sapinya kepada mereka, ditukar dengan sapi lain, tetapi si pemuda itu menolak. Lalu mereka menambahkan tukarannya dengan 2 ekor sapi, namun si pemuda tetap menolak. Dan terus menerus menambah hingga sampai 10 ekor sapi. Seraya berkata, demi Allah, kami tidak akan membiarkanmu sebelum kami membelinya darimu. Lalu mereka membawa si pemuda itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka berkata, hai Nabi Allah, sungguhnya kami sudah menemukan sapi betina itu berada di tangan lelaki pemuda ini. Tapi dia menolak memberikannya kepada kami, padahal kami telah memberinya harga yang pantas. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata kepada si pemuda, berikanlah kepada mereka sapi betinamu. Si pemuda menjawab, wahai utusan Allah, aku lebih berhak terhadap harta bendaku. Nabi Musa alaihissalam menjawab, engkau benar. Selanjutnya Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, buatlah teman kalian ini rela, maksudnya rela menjualnya. Akhirnya mereka bersedia mengganti sapi betinanya itu dengan emas seberat sapi tersebut. Tetapi pemuda itu tetap menolak. Dan mereka terus menambah nilai tukarnya hingga sampai 10 kali lipat. Maksudnya 10 kali lipat dari berat timbangan sapi betina itu. Jadi mereka mau membeli dengan harga
emasnya seberat 10 kali lipat dari timbangan dari beratnya sapi betina itu. Akhirnya si pemuda itu memberikan sapi betinanya kepada mereka itu dan mengambil harganya. Lalu mereka menyembelih sapi betina tersebut. Nabi Musa alaihissalam berkata, pukullah mayat itu dengan sebagian dari anggota tubuh sapi betina yang disembelih itu. Mereka memukulnya dengan bagian tubuh di antara dua pundak sapi, maka mayat itu dapat hidup kembali. Lalu mereka bertanya kepadanya, siapakah yang telah membunuhmu? Ia berkata kepada mereka, keponakanku. Dia mengatakan bahwa dia yang membunuhku, merampas hartaku dan mengawini anak perempuanku. Akhirnya mereka menangkap si pembunuh dan membunuhnya. Dulur-dulur seiman, Sunaid meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Hajat, yaitu Ibnu Muhammad, dan Ibnu Juraj dari Muhajir, dan seterusnya sampai ke Ibnu Qais, Muhammad Ibnu Qais. Riwayat sebagian dari mereka dimasukkan ke dalam riwayat sebagian lain. Disebutkan pada suatu suku Bani Israel merasakan bahwa tindak kejahatan di kalangan mereka kian banyak. Maka mereka membangun sebuah kota yang terpisah. Lalu mereka menghindar dari kejahatan yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang. Untuk itu, bila sore hari tiba, mereka tidak membiarkan ada seorang pun di luar kota, melainkan disuruh masuk ke dalam kota. Bila pagi hari tiba, pemimpin mereka naik ke atas benteng dan melihat-lihat keadaan di luar. Bila ia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan, baru mereka membuka pintu gerbang kotanya. Dan ia selalu bersama mereka hingga petang harinya. Tersebutlah bahwa ada seorang lelaki dari kalangan Bani Israel yang memiliki harta banyak. Sedangkan ia tidak mempunyai ahli waris kecuali dengan hanya saudara lelakinya. Tetapi setelah dirasakan oleh si saudara ahli waris bahwa saudaranya yang kaya itu tidak juga mati, melainkan terus berusia panjang, terulang keinginannya untuk mewarisi dengan secepatnya. Maka ia membunuh saudaranya itu. Kemudian mayatnya ia letakkan depan pintu kota tersebut. Lalu ia dan teman-teman yang bersembunyi di suatu tempat yang tak terlihat. Ketika pemimpin kota naik ke atas benteng pintu gerbang kotanya, lalu melihat-lihat keadaan di luar, dan ternyata ia tidak melihat adanya sesuatu yang mencurigakan, barulah ia membuka pintu gerbang kotanya. Tapi begitu ia membuka pintu gerbang kotanya, ia melihat ada seorang yang mati terbunuh. Untuk itu ia segera menutup kembali pintu gerbang kotanya. Lalu saudara si terbunuh dan teman-temannya berseru dari tempat persembunyiannya dan menampakkan diri. Kalian telah membunuhnya. Kemudian kalian tutup kembali pintu gerbang kalian. Tersebutlah pula ketika Nabi Musa alaihissalam melihat banyak kejahatan pembunuhan di kalangan Bani Israel. Maka bila ia melihat ada seorang terbunuh di dekat suatu kaum, maka ia menghukum kaum tersebut. Dulur-dulur seiman, di antara saudara terbunuh dan penduduk kota hampir terjadi perang. Di saat kedua belah pihak menyandang senjatanya masing-masing, tetapi masing-masing masih bisa menahan diri. Kemudian mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalam dan menceritakan persoalan mereka. Mereka berkata, hai Nabi Musa, sungguhnya orang-orang penduduk kota ini telah membunuh seseorang. Setelah itu dia menutup pintu gerbangnya. Penduduk kota yang dituduh menjawab, wahai utusan Allah, sungguhnya engkau telah mengetahui bahwa kami ini telah menghindarkan diri dari segala bentuk kejahatan. Untuk itu kami telah membangun kota tersendiri seperti yang kau lihat, dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari kejahatan orang lain. Demi Allah, kami tidak membunuh dan tidak pula mengetahui pembunuhnya. Maka Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi Musa, yaitu ayat 67 surat Al-Baqarah, untuk memerintahkan agar mereka menyembelih seekor sapi betina. Jadi konteks ini berasal dari Ubaidah, Abul Aliyah, As-Sadi, dan lain-lainnya. Masing-masing terdapat perbedaan. Tetapi pada lahiriahnya, riwayat ini diambil dari kitab-kitab Bani Israel, dari kategori yang boleh dinukil, namun tidak boleh dibenarkan, dan tidak boleh didustakan. Karena itu maka kisah ini tidak dapat dijadikan pegangan, kecuali hal-hal yang sesuai dengan kebenaran yang ada pada kita, kaum muslimin.
Demikianlah uraian mengenai penjelasan dari makna ayat 67 dengan dikaitkan dengan cerita-cerita atau riwayat dari kitab-kitab Bani Israel yang sebenarnya kisah-kisah ini tidak boleh dibenarkan, namun tidak boleh pula didustakan. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.